Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Karomatul Fuada. Saya dari kelas 12 IPS Putri. Di sini saya akan menceritakan kisah ulama Bal'am bin Baur. Suatu hari, ada seorang ulama yang tidak terlalu kaya, bahkan dia bisa dibilang miskin. Namun, dia adalah seorang yang ahli ibadah, sampai-sampai dia mendapatkan gelar Asmaul A'zam, yaitu doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Dia adalah ulama Bal'am bin Baur. Ia tinggal di kota Madian, tempat peninggalan Nabi Syuaib. Suatu hari, seorang raja datang kepadanya untuk meminta bantuan. Dia mengatakan jika pasukan Nabi Musa sudah mendekati kota Madian. Sang raja tersebut merasa resah dan dia berpikir jika Nabi Musa akan menguasai daerah itu. Akhirnya dirinya meminta ulama Bal'am untuk mendoakan Nabi Musa agar celaka di jalan. Namun ulama Bal'am menolak. Dirinya mengatakan tidak. Bagaimana mungkin aku mencelakakan Nabi Allah? Akhirnya raja itu pulang. Dan di hari selanjutnya raja kembali datang, namun tidak untuk merayu Bal'am, melainkan untuk merayu istrinya. Dengan membawa seperti emas, akhirnya sang istri menerimanya dan menjanjikan akan merayu suaminya agar mau mendoakan Nabi Musa. Di sore harinya, si istri berkata kepada ulama Bal'am, "Wahai suamiku, ayo cepatlah doakan Nabi Musa agar celaka." Kemudian Bal'am menjawabnya, "Tidak, aku tidak mau berdoa untuk Nabi Musa." Si istri berkata lagi, "Wahai suamiku, lihatlah seperti emas ini, sangat banyak bukan? Kita tidak mungkin menolaknya. Butuh berapa tahun untuk kita mengumpulkan emas sebanyak ini? Lebih baik engkau doakan Musa saja, kemudian baru bertobat kepada Allah. Jadi kita bisa mendapatkan harta dan juga mendapatkan taubat dari Allah." Akhirnya ulama Bal'am menuruti istrinya dan dia pergi ke bukit Ushban dengan menunggang keledai. Namun ketika di jalan, keledainya terjatuh-jatuh. Namun Bal'am selalu mencabutinya, sampai-sampai dengan izin Allah keledai itu bisa berbicara. Keledai itu mengatakan, Bal'am, hentikan itu. Aku sudah dicambuti oleh malaikat karena agar engkau tidak berdoa untuk Nabi Allah. Sadarlah Bal'am." Namun Bal'am tidak menghiraukannya, malah meninggalkannya dan terus berjalan menuju bukit. Ketika di bukit, Bal'am langsung bisa mengintai perkemahan Nabi Musa, dan Bal'am memerintahkan kepada raja untuk menyuruh perempuan-perempuan di kota Madian untuk bermolek dan berdandan. Bahkan putri raja pun ikut berdandan dengan perempuan-perempuan lain. Setelah pasukan Nabi Musa masuk ke kota Madian, Bal'am berdoa agar para pengikut Nabi Musa tergoda dengan perempuan-perempuan kota Madian. Akhirnya terjadilah zina massal, dan sang putri raja tidak mau berzina kecuali dengan Nabi Musa. Namun ketika Musa digoda, dia malah tidak menghiraukannya. Akhirnya umat Nabi Musa terjerumus dalam perzinaan dan tidak mendengarkan dakwah Nabi Musa. Zina massal itu berakhir ketika Nabi Harun membunuh putri raja. Tidak hanya itu, Bal'am kembali memanjatkan doa agar kaum yang berzina tadi
bisa musnah dengan ditimpa penyakit. Akhirnya Allah menimpakan wabah Taun. Akhirnya pasukan Nabi Musa musnah, meninggal dalam keadaan zina karena wabah Taun. Melihat hal itu, Nabi Musa akhirnya meninggalkan pasukannya yang telah meninggal dan melanjutkan dengan pasukan yang taat. Namun Nabi Musa tersesat. Akhirnya Nabi Musa meminta petunjuk kepada Allah, dan Allah pun menjawab doanya dan memberitahu kalau semua itu adalah ulah ulama Balaam. Akhirnya Nabi Musa berdoa lagi agar Balaam dihilangkan karomahnya dan tidak dikabulkan. Setelah itu Allah pun mengabulkan doa Musa, dan mulai saat itu ulama Balaam menjadi seorang ahli maksiat dan selalu memfitnah, dan Allah mengutuk lidahnya menjulur-julur seperti anjing, seperti yang terdapat dalam Al-Quran yang mengisahkan ulama Balaam. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf.